Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga Exmut. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Pagi hari ini kami Keluarga Exmut coba tengok kebun porang kami yang sudah 1 mingguan ini lebih. Ini kami nggak ke kebun. Terakhir kami ke sini hari Minggu yang lalu ya teman-teman. Dan ini sekarang sudah hari Senin, sudah 1 mingguan lebih ini kami baru lihat ke lokasi yang orang kami tumpang sari dengan pepaya dan pohon-pohon durian ya teman-teman. Dan di sini kami coba cek kondisi ini tanaman porang kami. Alhamdulillah sejauh ini aman. Sudah ada tanda-tanda mau keluar katak juga ini. Nah, ini ya teman-teman. Dan alhamdulillah daunnya seger-seger semuanya. Hampir mayoritas ini sudah pada tumbuh tunasnya, meskipun belum semuanya mekar ya teman-teman. Ini yang di sini yang baru mekar-mekar, ini tunas awal, daunnya masih agak kekuning-kuningan. Tapi kalau yang sudah agak lama mekarnya, daun sudah lumayan menghijau. Untuk aplikasi pupuk seperti biasanya kami aplikasi rutin setiap seminggu sekali dengan menggunakan POC. Kemudian kami aplikasi untuk pupuk NPK juga ya teman-teman. Untuk ininya taburnya ke tanah NPK seimbang, karena tanaman apapun, jenis apapun itu membutuhkan nutrisi unsur hara mikro maupun makro. Makronya di sini bisa kita peroleh dari pupuk-pupuk organik maupun pupuk kimia, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Ini ya penting sekali ya teman-teman. Jadi semua jenis tanaman itu pasti membutuhkan unsur hara makro maupun mikro. Makronya bisa kita penuhi dari unsur nitrogen, fosfor, dan kaliumnya itu dengan pemberian pupuk NPK. Nah, NPK sendiri juga tersedia di pupuk-pupuk organik juga. Cuma kandungannya kan minim ya. Di sini kenapa kita harus kombinasi pemberian pupuknya. Tapi kalau teman-teman yang ingin fokus menggunakan pupuk organik ya nggak masalah ya teman-teman. Monggo, pilihan ya, namanya bercocok tanam itu kita bebas sesuai dengan selera kita masing-masing. Ada yang ingin murni organik, ada yang ingin kombinasi antara organik dengan kimia, ada juga mungkin yang teman-teman belum punya organik pengen full kimia, tapi sebaiknya dikombinasi ya teman-teman, antara kimia dengan organik. Tapi kalau yang memang tadi ya teman-teman ingin full organik ya monggo silahkan. Pokoknya temanya yang penting bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan unsur hara mikro makro tanaman porang yang kita tanam ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman, kondisi lahan kebun kami. Ini kondisinya memang sejauh ini masih aman. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan aman sampai musim derma tiba nanti. Sudah 99% keluar tunasnya, dan sebagian sudah mulai kuncup-kuncup. Kemudian sporanya juga sudah pada tumbuh ya teman-teman, sudah pada tumbuh spora-sporanya ini. Dan tinggal kita PR-nya, kalau orang sudah tumbuh seperti ini ya PR-nya kita tinggal menjaga supaya dia kesuburannya ini bisa stabil, kemudian terhindar dari hama dan penyakit. Itu saja sudah. Selebihnya kita tinggal merawat kebersihan gulma, kemudian menjaga supaya jangan sampai nanti tergenang air dari parit-paritnya, itu kita jaga supaya aman ya teman-teman. Ini sampai sana ujung sana sudah mayoritas
muncul daunnya, teman-teman. Nah, ini biasa seperti ini. Jadi kalau yang tunas, baru tunas keluar mau mekar, itu biasanya mereka loyo seperti ini, teman. Loyo, nanti kencang lagi, nanti loyo, kencang lagi. Nah, kayak gini biasa tunas yang baru, daunnya pada mau kuncup, pada mau mekar seperti ini, biasanya nanti dia kayak loyo, terus nanti kencang lagi, loyo, kencang lagi. Jadi teman-teman nggak usah inilah istilahnya, nggak usah bingung kenapa porang saya kok pada mau roboh kan gitu. Tidak apa-apa, itu normal ya, teman-teman. Jadi kalau dia baru mau kuncup gitu, terus kemudian baru mau mekar kayak gitu, biasanya memang batangnya itu masih lemes-lemes, belum terlalu kenceng. Ini masih lentur kayak gini, teman-teman. Itu masih lentur. Tapi kalau sudah agak besar gini, nanti dia agak mulai kaku, mulai kenceng. Nanti semakin usianya semakin bertambah lah ya umurnya ya. Umurnya semakin bertambah, itu nanti dia akan semakin kokoh ya. Batangnya seperti ini, nanti dia akan semakin kokoh dan semakin kuat. Nah, di situ nanti kita harus intensif untuk pemberian nutrisinya. Ditambah lagi kalau dari jenis bibit umbi itu, karena dia tunasnya hanya sekali mayoritas ya, tapi ada juga yang kalau yang bibit umbi kecil itu biasanya tunasnya 2 kali, ada yang 3 kali juga. Tapi kalau yang besar gini biasanya cuma sekali. Nah, itu usahakan kita harus bisa menjaga supaya tunas yang cuma satu-satunya itu seumur hidupnya jangan sampai dia terkena serangan jamur, khususnya jamur ya, teman-teman, yang menyerang batang. Biasanya jamur itu menyerang di bagian pangkal seperti ini. Nah, nanti kalau sudah kena pangkalnya sini, itu biasanya nanti lama-lama dia kayak bubur gitu, melonyok gitu ya. Nanti habis itu terus dia tumbang. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jadi jangan sampai itu terjadi, karena kalau itu terjadi itu nanti bisa rawan kerugian ya. Kita rugi menunggu beberapa bulan, beberapa tahun, ternyata malah tanaman porang yang kita harapkan malah ini istilahnya roboh. Nah, itu yang tidak kita harapkan. Jadi teman-teman harus rajin-rajin mengontrol kebun supaya porangnya tetap aman, dan pastikan pengendalian penyakitnya tadi untuk antisipasi jamur, spray fungisida, sama jaga kondisi ini pH tanah. Karena kalau curah hujan tinggi gitu, biasanya kondisi tanah asam, kemudian mulai kalau asam itu pH agak turun. Nah, disitulah nanti jamur-jamur mulai seneng muncul ketika kondisi pH turun. Di situ nanti kita harus selalu intensif ya, maksudnya mengontrol kondisi lahan. Kita ukur pakai pH meter supaya nanti kita tahu bahwa kondisi pH tanah kita ini masih pada ambang batas normal atau sudah bahaya. Nah, kalau sudah bahaya ya segera kita aplikasi pemberian dolomit supaya tidak sampai terlambat. Ya, sebenarnya kenapa diperlukan tabur dolomit di awal-awal proses pengolahan lahan dan tanam itu ya, salah satunya adalah untuk mengantisipasi kondisi seperti ini, teman-teman. Jadi kalau curah hujan sudah tinggi, porang-porang sudah tumbuh semuanya besar tinggi-tinggi seperti ini, tidak sampai terjadi kondisi di mana tanah itu terlalu asam. Kalau kita asam baru menebar dolomit, itu biasanya kan itu sifatnya bukan preventif ya, nanti malah sudah sifatnya represif. Nah, kalau sudah represif itu agak repot, nanti ada yang sudah terkena jamur semacam itu kan, jadi nanti kita sendiri yang mengalami kerepotan. Jadi seperti itu ya, teman-teman, bagi-bagi cerita dari kami keluarga Exmood di pagi hari ini. Semoga video yang kami bagikan ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa memberikan tambahan ilmu serta pengalaman kita bersama. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.